Hai sobat, hari ini kita mau ajak sobat ikut jalan-jalan ke Oxford. Kita mulai mengantri naik kereta sedari pagi dan nanti kita bakal balik lagi sorenya. Disuruh antri dulu. Perjalanan naik kereta ini bakal kita tempuh selama 1 jam. Yuk, temani kami jalan hari ini ya. Ini aja. Masih di suasana mengisi libur musim semi, kita coba pergi ke kota yang tidak terlalu jauh dari London. Oxford jadi pilihan karena istri dan anak-anak belum pernah ke sana. Bukan hanya dekat, Oxford menyimpan banyak lokasi dan sejarah menarik. Di sana berdiri universitas tertua di UK, University of Oxford, salah satu kampus prestisius di dunia. Yuk, ikuti kita sampai akhir ya. Alhamdulillah, saat ini kita sudah tiba di stasiun Oxford. Kita bakal eksplor pelan-pelan kota ini dari dekat sambil jalan kaki. Mumpung anak-anak masih bersemangat pagi ini. Kita lihat suasana stasiunnya seperti apa ya. Let's go. Keluar dari stasiun, kita disambut patung binatang yang unik. Tanduknya itu kerbau apa banteng nih? Ternyata yang benar itu adalah ox alias sapi jantan. Karena memang Oxford artinya tempat penyeberangan sapi, asal mula nama kota ini. Bukan disempi jadi lembu. Bukan itu. Diganti sama Samping kolam. Sembik itu berubah jadi lembu. Bukan nabinya tapi diganti. Tak jauh dari stasiun, kita sampai di alun-alun. Pagi ini cerah sekali dan prediksi cuaca memang hari ini bakal mulai panas sampai 20 derajat Celcius. Melihat ke sekeliling, rumah-rumah bergaya kuno mengelilingi pelataran luas ini. Kita terus berjalan menuju destinasi pertama kita, yaitu Museum of Natural History di University of Oxford. Kini kita tengah melewati jalan populer yang menghubungkan stasiun dengan kampus. Katanya di sini salah satu area yang hidup di pusat kota. Meski pagi ini tampaknya masih sepi ya. Tapi di ASEAN ya, bukan hanya restoran Asia ya. bukan Indo. Indonesian Chicken Jawa tuh ada merek itu. Halal kan? Halal semua tuh ada mereknya halal. Berjalan semakin ke dalam, rumah-rumah dan bangunan bergaya Victorian semakin mendominasi. Sebagian besar adalah toko dan kafe yang buka sejak pagi. Kecil ya. Kayaknya kalau sobat nggak sempat sarapan pagi tadi, bisa coba singgah di salah satu kafe yang ada di sini. Kalau kami lebih memilih makan bekal yang sudah disiapin sejak pagi. Karena perut mulai kerasa lapar, kita bakal cari spot dulu untuk duduk untuk makan. Sambil mencari tempat yang cocok, kita nikmati dulu suasana klasik yang ada di sepanjang jalur ini. Panas. Bukalah baju jaketnya. Mau buka jaket? Benar saja, semakin melangkah lebih jauh, kita menemukan semakin banyak kafe dan restoran. Tadi kita juga sempat melewati salah satu fakultas University of Oxford. Selain itu, ada bioskop juga di sini. Breakfast. Sarapan pagi jam setengah 12 siang. Kita mah lunch ini. Kayaknya sebelum masuk museum makan dulu deh. Jadi makan di restoran. Enggak lah, kita kan bawa bekal.
sehemat mungkin. Ini toko-toko di sini. Oh, cantik. Kayaknya lokasi turis deh. Entahlah mungkin. Cantik banget. Sampai di Broad Street, kita terus jalan mendekati museum. Semakin kesini, suasana kota semakin terasa ramai. Tapi dibanding London, tentu ini lebih sepi. Namun suasananya lebih hangat dan tentram aja rasanya. Kayaknya emang lagi masih libur nih. Soalnya banyak family bawa anak jalan-jalan kayak kita. Kayaknya museumnya bakal rame tuh. Terus. If it's not there, Black World. Yeah. Hogwarts again. Hah? Kita ke museum dulu lah. Sekalian cari makan, tempat makan dulu. Nanti kita beli-beli oleh-oleh lah nanti siang. Banyak di sini oleh-oleh. Well, we hope so. Oxford Magic Tours, free tourist map. Cantik banget. Gedung apa ini ya? Sini aja makannya. Iya. Boleh? Oke, yuk. The oldest Oxford colleges. Bayar masuknya Kak. Bayar 6 pounds per orang. Yuk, kita lanjut. Mulai panas ya. University of Oxford. Trinity College. Iya bayar. Sama kayak Cambridge ya bayar maksudnya, kecuali kalau kita mahasiswa. Museum juga. Perlahan, kita sudah berada di area kampus University of Oxford. Di sepanjang jalan ini, tadi kita berjalan melewati Balliol College dan Trinity College yang sudah berdiri ratusan tahun. Lalu melihat Sheldonian Theatre di depan kita ini, tempat wisuda resmi, dan juga dekat dengan Ashmolean Museum sebagai museum tertua di Inggris. Hingga Bodleian Library yang termasuk perpustakaan tertua di Eropa. Ini library juga. Nanti kita ke situ. Yuk. Iya boleh.
sekolah di sini. Nanti kita singgah ke situ, ke museum dulu. Trinity College. Apa itu Zan? Babelion. Pavilion. Dandelion. Dandelion apa dandelion? Tunggu, ini bukan museum nih. Ya ini museumnya. Dan itu museum. Apa? Nah, ini museum. Ya ini museumnya. Ayo, bukan. Karena ini. Iya. Hah? Iya. Itu kan ada mereknya tuh. Hah? Itu mereknya. Welcome to Museum of Natural History. Ah, Pitt River to. Tuh museumnya. Wah besar museumnya kak. sangat. Besar sekali. Oh. Gratis ya. Iya. Makanya di sini bisa piknik tuh depan. Iya. Aku Ada juga. taman lapangannya. Iya. Itu apa ya? Ada kopi nih. Tapi kopinya itu kopi stand. Kalau bisa, kalau ada. Takutnya nggak boleh dibawa ke dalam museum. Oh sorry. Ini sih. Hah? Emang depan. Accessible ya? entrance. Udah, abang yang utama aja. Boleh gendong. Udah bergendong. Nanti ya. Tapi. Coba di dalam banyak ini banyak isi museum. Kita lihat ya. Bagus museumnya. Umi. Why does this take us to? Like a map. There you go. Would you like Thank that too? you. Yeah. We also have some free trails for families. Di- That's behind you there. If you finish one of those, you get a sticker at the end. Okay. So it's free entry for everyone, but you can donate if you'd like to. Thank Thank you so very much. Kita dari dinosaur dulu. Let's go to the trail. Whoa. Dinosaur. Wow, Zan. Enak. Follow the trail and find some of the clues. Okay. Can you catch this dinosaur bandit? So that's the mission. Ya, jadi kita masuknya dari sini tadi. Yang di ini gerbangnya ada 14 macam. Abi ayo. 14 macam destinasi. Abi ayo. Abi ayo. Ya, ya. Oke. Jadi, Wow. Wow. So amazing. Inilah Museum Natural History University of Oxford yang dibangun tahun 1860. kita bisa
Di sini kita bisa melihat dan mempelajari langsung fosil asli hewan-hewan purba seperti dinosaurus. Jumlah koleksinya luar biasa banyak, mencapai 7 juta koleksi dari seluruh dunia. Meski yang dipajang katanya hanya sebagian kecil dan sisanya untuk riset ilmiah. Sebagai pecinta sains ilmu alam, aku sangat merekomendasikan tempat ini. Semua ini menambah kekaguman kita akan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Aku akan mencoba perlihatkan beberapa spot koleksi menarik dari museum ini yang menceritakan perjalanan kehidupan di bumi jauh sebelum manusia diciptakan. Meski banyak teori sains berkembang termasuk ilmu tentang asal-muasal kehidupan dan evolusi, namun sebagai muslim, kita meyakini bahwa kita manusia diciptakan berbeda dari makhluk lainnya. Menarik untuk membayangkan bagaimana sejatinya kehidupan di bumi sebelum kita diutus ya. Di bahagian dalam museum, kita menemukan museum lainnya. Ini adalah Pitt Rivers Museum yang menyimpan koleksi budaya-budaya di dunia. Museum ini menyimpan sedikitnya 500.000 koleksi dari berbagai negara di dunia. Disusun berdasarkan kegunaan, bukan dari asal ia diambil. Dan yang menarik, aku tidak menyangka akan menemukan koleksi budaya kampung halamanku di sini. Rumah gadang dan rangkyang Minangkabau. Luas ya Zan, museumnya Zan. Mana? Dinosaurus. Iya. Azan lihat Triceratops nggak tadi? Iya. Iya. Yang mana yang Azan paling suka? T-Rex. T-Rex. Wow, Abi juga suka T-Rex. Itu kan T-Rex. Tuh, T-Rex. Stiker T-Rex. Oh yeah. Stiker T-Rex. Hai T-Rex. Ya, tepat di samping museum ada musola. Ada musolanya. Alhamdulillah, setelah sekian jam eksplor museum, kita bisa sholat di sini. Ini musolanya khusus untuk mahasiswa Oxford.
Ya pakai kartu. Tapi tadi kita ditolongin. Lebih tepatnya nyelonong. Tapi nggak diusir kok. Soalnya kok kita tadi. Open. It's open. Ini adalah destinasi kita berikutnya. Alright. You need to take the backpack with you. Okay, thank you. Mau ke atas ya. Wah, museumnya bagus, kayak rumah tua. Look at that. That's a globe. Apa itu Razan? Fire clock. Perahu layar. Wah, jam zaman dulu. Perahu layar. Perahu layar nanti. Perahu layan. Di sini banyak koleksi alat ilmiah kuno seperti astrolabe, jam matahari, dan instrumen navigasi. Don't touch it. Ini berenang dari bumi, do not touch, okay? Do not touch tangan, disilang tu do not touch, okay? Ini keluar dari ya. Semakin kupelajari, maka semakin banyak hal yang membuatku kagum. Menariknya, instrumen kuno ini sebagian besar ditemukan oleh ilmuwan Muslim. Bukti bahwa ilmu pengetahuan modern sejatinya terlahir dari pemikir-pemikir Islam. Aku pribadi merasa kagum dan ingin juga bisa jadi penemu hebat seperti mereka. Karena bagiku, semua ilmu pengetahuan itu dari Allah dan menggalinya bernilai ibadah. One thousand 600. and 600 the trading Corporation. corporation the Belum puas melihat pameran di lantai paling atas, kita mencoba turun ke lantai dasar. Mari kita lihat apa yang bisa kita temukan dan pelajari. Clock. Jadi memang di museum ini memperagakan perjalanan panjang manusia memahami dunia. Alat yang kita lihat bukan sekedar alat, tapi bukti pencarian ilmu yang ditekuni manusia sejak dulu. Kayak kotak tuh kameranya. Dan fotonya tuh nggak berwarna kak. Kayak gini, hitam putih. Alat rumah sakit tapi zaman dulu. Pisaunya kayak gitu loh, memotong kaki orang, motong daging orang. Operasinya pakai itu. Dibiusnya pakai ini nih. Kayak gini. Anestetik aparatus. Ini dia. Dan salah satu yang paling legendaris adalah papan tulis ini. Tulisan asli Albert Einstein saat dia memberi kuliah di Oxford dulu tahun 1931. Sejarah produksi massal antibiotik pertama ini juga membuatku terkesima. Setelah penisilin ditemukan oleh Alexander Fleming di London, maka para ahli di Oxford inilah yang mengembangkan obat antibiotik pertama di dunia itu. Dan sampai sekarang masih digunakan untuk menyelamatkan banyak nyawa dari infeksi bakteri, termasuk penemuan vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit.
Banyaknya hal baru dan bukti sejarah inilah yang membuat perjalanan ke museum selalu menyenangkan buatku. Sekarang kita coba explore lebih jauh lagi di kampus University of Oxford. Disinilah rutin diadakan upacara seremonial seperti wisuda mahasiswa lulusan Oxford. Yes, exactly. Itu yang paling terkenal tuh jembatan tuh. Itu mirip Venice. Tapi kecil. Enggak. Di Venice jembatannya kayak gitu seolahnya, tapi di bawahnya kanal. Sementara di Oxford begitu. That's what I know. Selanjutnya kita coba explore salah satu bangunan perpustakaan tertua di Eropa. Dibangun awalnya di abad ke-14 dan diperbaiki ulang di abad ke-17. Ini adalah bagian utama dari University of Oxford. Di dalamnya terdapat lebih dari 13 juta koleksi. Dan punya hak menyimpan seluruh buku yang diterbitkan di Inggris. Katanya di sini kita hanya boleh membaca di tempat, nggak boleh pinjam bawa pulang. Dan yang paling unik lagi, pernah jadi lokasi syuting film Harry Potter and the Philosopher's Stone. Saat Harry mencari tahu informasi tentang Nicholas Flamel di Restricted Section Perpustakaan Hogwarts, yang sejatinya dilarang dimasuki oleh murid pada umumnya. Hari ini, perpustakaan ini masih digunakan untuk riset dan penelitian. Dan hanya boleh dimasuki oleh peneliti khusus dan tur berbayar seperti yang tadi kita lihat. Setelah dari perpustakaan, kita perlahan melangkah ke pelataran utama kampus. Ini dia ikonnya Oxford. Ya, wah. Ini juga perpustakaan unik yang dibangun 300 tahun lalu. Dan kini menjadi spot paling ikonik di Oxford. Sorry about that. Rasa. Jembatan ini dijuluki Bridge of Sight karena mirip dengan jembatan terkenal di Venice. Puas mengelilingi komplek University of Oxford, yuk kita jalan keluar ke pusat kota. Kita memilih lewat di jalan kecil dengan bangunan kuno ini. Siapa sangka jalan ini usianya jauh lebih tua dibanding University of Oxford sejak abad pertengahan. Seperti menemukan hidden gem di tengah ramainya lalu lalang. Keluar dari gang, kita tiba di jalan utama di Oxford, High Street. That's it. Let's go. Karena hari ini lumayan panas, jadi kita pengen ngadem sambil ngopi ala-ala. Kita menemukan kafe cantik ini di perjalanan. Mereka menjual aneka kopi, cemilan, dan makanan berat juga. Mau?
Makan di situ aja. Panas sih. Luar panas kan. Mama langsung happy. See the menu. Fix, akhirnya kita kepincut pengen nyobain duduk di sini. Anak-anak juga disediain mainan gratis untuk mengusir bosan. The matcha bubble tea and ice latte. Thank you so much. So sugar is over there if you need it. Alright. Oh yes. Okay, thank you so No, much. you like ini matcha, jadi kan cuma Tapi kayaknya nggak, coba dulu kalau misalnya ini. karena matcha itu ada boleh, karena matcha ini sama kayak kopi. Mau manis gak? Enak. Tapi nyala enak. Rasanya enak juga. Ada esnya. Makan. Iya. Makan es. Good. Habis itu yuk kita lanjut jalan lagi. Sekarang kita sampai di dekat gereja resmi University of Oxford. Magnolia. Dan berbunga. Suhu sekarang 21 derajat Celcius. Kayaknya ini suhu paling hangat selama di UK tahun 2026 ini. Belum summer tapi masih spring, tapi udah panas. Karena singgah, kita kepingin mengintip aktivitas di dalam gereja. Sekalian bisa jadi pembelajaran juga buat anak-anak. Ini adalah gereja. Gereja ini tempat ibadahnya orang Kristen. Kayak masjid buat kita, tapi ini untuk orang Kristen. Tuh, kayak gitu orang. Ini mereka menyembah Yesus. Yesus tuh Nabi Isa buat kita kan. Kita harus tahu tuh banyak agama di dunia. Boleh ribut ya. Let's go. Ini Yuk sini. gereja. Itu gereja. Namanya gereja. Kita pengen tahu aja, pengen lihat aja. Tidak ikut berdoa, tapi pengen tahu aja. Nah, lihat kan? Di gereja PPS. Hmm? Iya. Ambil ke atas. Kasih nak. Ya. Sebenarnya. Ini kita terus berjalan mendekati pusat kota Oxford. Toko-toko di sini mulai banyak yang buka dan aktivitas jual beli terasa hidup. High Street ini adalah salah satu jalan paling terkenal dan ikonik di Oxford. Dianggap sebagai salah satu jalan terindah di Inggris. Jalan ini dikelilingi bangunan bersejarah dari berbagai abad. Menghubungkan banyak sekali titik penting di University of Oxford. Dan dulu menjadi jalur utama aktivitas kota sejak abad pertengahan.
Kita bakal coba lewat di salah satu pasar paling terkenal di sini. Salah satu pasar tertua yang masih aktif di Inggris. Pasarnya memang berada di bawah bangunan sehingga tertutup dari luar. Namun sampai di dalam kita bisa menemukan sedikitnya 50 toko, mulai dari bakery, street food, dan kopi khas Oxford. Ya, menurutku ini adalah another hidden gemnya Oxford. Ini banyak makanan. Nah, iya emang banyak. Emang banyak di sini. Makanan Asia, makanan Middle East, Cina. Soto pernak pernik. Mari kita cari apa tadi kak? Mainan magnet buat oleh-oleh. Siapa? Oleh kita lah. Kan kita selalu belanja magnet kulkas. Boleh nggak Mas? Abi beli. Ini aja lah. Oke. Kalau ada. So fun. What about this one? Kan hari Box. 50% of all Easter stock. Jadi banyak toko yang ada dekat-dekat. Jadi di balik pasarnya ada toilet gratis di sini. Ya. Sangat membantu. Sana yuk. Selanjutnya kita bergerak ke Corn Market, salah satu pasar paling ramai di Oxford. Kita coba singgah di toko souvenir yang ada di sini. Di sini banyak pilihan dari pernak-pernik, kaos, hingga topi. Barangkali kita akan bawa pulang satu oleh-oleh dari sini. Selanjutnya, kita coba telusuri jalan pedestrian lebar di Corn Market ini. Ini makanan Seoul Plaza. Di sini juga ada toko Asia favorit ininya anak-anak. Ini adalah surganya mama. Ini tofu. Morinaga. Tofu. Ini Ini ada lah. harganya, beli aja. Nggak tahu. Boleh lah. Menurut kami, pasar ini lumayan lengkap untuk mencari oleh-oleh khas Oxford. Namun yang lebih unik adalah fakta bahwa jalan ini sudah jadi pusat dagang sejak abad pertengahan. Kita bisa lihat banyak bangunan medieval berdiri megah di sini.
Dulunya di sini adalah pusat pasar jagung, makanya dinamai Corn Market. Hari ini sisa-sisa sejarah itu hidup berdampingan dengan toko-toko dan kafe modern yang berjejer di sepanjang jalan ini. Bisa dibilang di sini adalah salah satu denyut nadi kota Oxford. Mahasiswa, turis, dan penduduk lokal berinteraksi dan biasa menghabiskan waktunya. Aku akan ajak sobat melihat-lihat suasana di sini lebih jauh lagi. Corn Market Street. Tidak terasa kita sudah kembali lagi ke jalan awal kita tadi. Should we go now? Kini kita akan coba explore lebih jauh ke arah selatan, mulai dari Menara Lonceng abad ke-12 ini. Oh, wait. Hungry? Let's find some spot. Karena anak mulai lapar, kita coba cari taman untuk piknik. Berjalan terus ke selatan, kita lewat di depan Oxford Town Hall. Di dalamnya juga ada museum tersendiri. Di jalan ini, kita banyak menemukan sisi lain kota Oxford yang unik. Sampai kita menemukan salah satu college terbesar di Oxford. Tom Tower ini adalah pintu gerbang masuk ke salah satu college terbesar di University of Oxford, Christchurch. Oke, ya sini aja kita. Itu ada kursi bangku tuh. Karena kita tidak bisa masuk sembarangan, kita coba jalan di pinggir aja. Ada jalur setapak Iya, menuju taman terbuka di alun-alun college ini. Maybe. Kita tengah berjalan di samping Christchurch College, dan di balik pagar ini ada katedral besar juga. Jadi memang University of Oxford tidak berdiri di satu lokasi khusus, melainkan terpisah-pisah begini. Ada sedikitnya 36 college di University of Oxford, dan ini salah satu yang terbesar. Itu tamannya, Kak. Di college ini ada taman terbuka luas yang banyak dimanfaatkan warga untuk piknik. Okay, that's a bit of a difference. Yeah, no. Nice camera. Hey. Christchurch ini adalah college yang didirikan oleh Thomas Wolsey, tokoh penting Inggris abad ke-16. Aula makannya menginspirasi film Harry Potter and the Philosopher's Stone. Tempat ini memiliki area luas seperti Christchurch Meadow yang sangat tenang dan hijau. Dan barangkali kita akan duduk di sini sejenak untuk istirahat, menikmati suasana sore yang mulai sejuk. Ini adalah padang rumput di belakang Christchurch College. Suasana di sini kontras dengan sibuknya suasana kota tadi.
sini aja lah. Bagus view-nya. Bagus banget. Tapi ada banyak nyamuk. Halo. Duduk melipir di atas rumput aja udah bikin hati nyaman. Kita museum lagi. Kita mau ke masjid. Cek mesin lagi. Yes. Not open. Yes. Kita lewat desa. Itulah hobi. Menjelang asar, kita mau singgah ke Masjid Oxford Central. Berjalan agak jauh ke timur, kita melewati beberapa spot cantik. Sampai akhirnya kita tiba di sisi lain Oxford yang islami. Juga. Iya, bagus masjidnya. Bagus masjidnya. Wah. Ada anak-anak belajar mengaji San. Tengok anak belajar mengaji San. Ya kan? Bagus banget kompleksnya di sini kan. Ada masjid, ada rumah sakit, ada toko-toko, restoran halal, taman bermain, perumahan, Masya Allah. Ini taman bermainnya. Sebelah situ pasarnya. Lebih banyak toko-toko sama restoran. Restorannya banyak yang halal juga, bisa pilih. Restoran Arab, restoran Asia, Cina, Afrika, dan lain sebagainya. Oke, istirahat dulu. Anak-anak bermain, bapak sama mama piknik. Panik guys, lebih happy. Kurdish takeaway, Chaiwala, Momo Station, cake. Masya Allah, di sini kehidupan Muslim rasanya tenang banget. Tadi sobat bisa lihat sendiri bagaimana ada masjid dan TPA. Lalu di sepanjang jalan ini berderet toko segala kebutuhan sehari-hari. Nepalese and Indo-Chinese street food. Mirip-mirip itu siomay, ada mie-nya. Setelah jauh berjalan, kita akhirnya memutuskan untuk mengitari kota Oxford naik bus ini sejenak. Di sepanjang jalan, kita begitu puas melihat pemandangan klasik kota Oxford yang berdampingan satu sama lain. Puas lagi. Oxford adalah kota kecil di England, tidak memiliki jalur tube seperti di London atau tram di kota lainnya. Namun, sarana transportasi bus seperti ini mudah didapati dimanapun. Aku sungguh terkesan bagaimana Inggris bisa menata ruang hidup warganya sedemikian rupa. Fasilitas negara begitu nyata digunakan untuk kebutuhan warga sehari-hari. Meski tak kupungkiri biaya hidup di Inggris lumayan mahal, namun rasanya sesuai dengan kenyamanan yang didapatkan.
Ya, berhubung matahari mulai menjauh di langit, barangkali sudah saatnya kita kembali ke London. Beruntung, rute bus ini melengkapi daftar tempat-tempat yang ingin kita intip lagi sebelum pulang. Mari kita nikmati panorama kota Oxford dari atas jendela bus double decker ini. Memang tur murah terbaik di Inggris ya ini, naik bus. Tadi kita lewat sini kan? Sana tadi kan? Ini adalah kawasan mall terbesar di Oxford, pusat perbelanjaan modern. Cantik sunsetnya. Nggak tahu. Beneran sih. Ini Seharian guys. Ini bentengnya. Tuh ada bukit tuh. Bisa. Kayak bayar sih kayaknya kalau naik. bayarnya bayarnya berapa pound? Nggak tahu. Tapi mahal. Wih, cantik sunsetnya kakak. Sampai lagi kita di stasiun. Bye-bye Oxford. Alhamdulillah, setelah melewati sehari full di Oxford, usai sudah perjalanan kita hari ini. Saatnya kita kembali ke London. Sementara itu, aku masih ingin mengabadikan beberapa momen terakhir ini sebelum pulang. Dan berharap kita masih bisa terus jalan-jalan keliling UK di kesempatan lainnya nanti. Aku mau pijat. Aku mau banjir. Yes. Penting banget ya mencet tombol Aku dan Nazan suka untuk pinjam semua. Atau nanti kayak ting 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 ting.
Yap, demikianlah cerita kita hari ini dari Oxford, England. Terima kasih sudah setia menonton series perjalanan ini sampai akhir. Semoga sobat semua sehat selalu dan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan mohon bantu support channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. See you!